Acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Umum ITSMA Bapak Raffes Ginting SEM AK, yang kami hormati narasumber Bapak Nicholas Renaldo SEMM dan moderator Ibu Yana Ernawati SEMSI, serta peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar yang sangat bermanfaat ini dengan tema Decoding Scopus Q1, What Makes a Paper Stand Out. Perkenalkan, saya Dr. Muputu Yuria Mendra, SEMSI AK. Saya selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Di tengah semakin tingginya tuntutan publikasi ilmiah bereputasi internasional, khususnya pada jurnal Scopus Q1, banyak peneliti yang masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang membedakan artikel yang berhasil diterima dengan artikel yang ditolak. Nah, melalui webinar ini, kita akan bersama-sama menggali berbagai strategi praktis dan pengalaman nyata mengenai bagaimana merancang penelitian yang berkualitas, menulis artikel yang memiliki daya saing tinggi, serta memahami karakteristik artikel yang memiliki peluang lebih besar untuk diterima di jurnal Scopus Q1. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik, sehingga memperoleh insight yang bermanfaat. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator Ibu Dian Wulansari, SEMAK, kami bersiap. Acara kami akan lanjutkan dengan penampilan profil ITSMA. Kepada operator, persilakan. Kepada Ibu Dia Francisca, persilakan. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Sudah Bu terdengar, Ria? Bu Dia. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Perkenalkan di sini saya Ria Francisca. Saya akan membacakan profil ITSMA. ITSMA adalah Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi bersatu bersinergi berkolaborasi. Boleh dilanjut, Ibu? Ya, berikut adalah sambutan dari Ketua Umum ITSMA, Bapak Raffles Ginting, SEMAK, selaku Ketua Umum ITSMA periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Pesan penting yang diberikan oleh Bapak Raffles adalah diharapkan ITSMA dapat menumbuhkan begitu ya
kegiatan-kegiatan akademik dan profesional yang diselenggarakan ITSMA sebagai cerminan dari upaya keberlanjutan dalam membangun ekosistem keilmuan yang adaptif dan berdampak. Momentum Disnatalis ITSMA sekaligus menjadi ruang pertemuan luring yang memperkuat kebersamaan, refleksi, dan arah strategis organisasi ke depannya. Jadi, para Flash di sini mengajak seluruh anggota dan pemangku kepentingan untuk terus mengambil peran aktif, memperkuat kolaborasi, serta menjadikan ITSMA sebagai rumah bersama dalam melahirkan gagasan, karya kontribusi nyata bagi kemajuan akuntansi dan pembangunan bangsa. Berikut adalah timeline ITSMA, Bapak Ibu. Jadi ITSMA berawal di tahun 2018 dengan pembentukan WA Group dosen muda akuntansi. Kemudian di tahun 2021 terjadi penandatanganan akta notaris dan ITSMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Tahun 2022, Disnatalis pertama ITSMA yang diselenggarakan di Universitas Pancasila Jakarta. Tahun 2023, Disnatalis kedua yang diselenggarakan di Binus University. Tahun 2024, Disnatalis yang ketiga dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta. Tahun 2025, itu Disnatalis yang keempat dilaksanakan di UKDC Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, dan insya Allah di tahun ke-6 ini itu akan dilaksanakan di Garut, begitu, Universitas Garut. Berikut adalah visi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda yang profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, serta mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Visi ini tidak akan terwujud tanpa adanya misi. Misi yang pertama adalah dengan melengkapi dosen akuntansi dengan adanya pelatihan profesional. Kemudian yang kedua melengkapi generasi dosen akuntansi dengan kemampuan melakukan riset yang unggul. Yang ketiga menyelenggarakan wadah bagi dosen muda untuk berkiprah dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen. Yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional maupun internasional, untuk melakukan kolaborasi riset. Yang keenam, melengkapi dosen akuntansi dengan pengembangan karir. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang kedelapan adalah menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Berikut adalah program kerja kegiatan luring ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya daring saja, tapi kita juga melakukan kegiatan luring. Berikut adalah contohnya kegiatan luring, ya. Nah, berikut adalah kegiatan Disnatalis. Foto yang kedua itu adalah kegiatan Disnatalis di tahun 2025 kemarin. Tuh, lanjutnya. Berikut adalah kelas ITSMA, jadi ada kuliah umum yang diselenggarakan di universitas, itu disesuaikan dengan program kerja dari ketua, begitu ya, ketua ITSMA. Berikut adalah kegiatan kerjasama dengan sesi internasional, jadi kami tidak hanya nasional saja, tapi kita juga bekerja sama dengan beberapa dosen luar negeri. Di situ ada Prof. Cindy, kemudian ada Prof. Susela, gitu. Selanjutnya. Berikut adalah program kerja ITSMA dalam pengembangan karir kedosenan. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena di ITSMA Bapak Ibu akan dibantu terkait dengan bagaimana karir pet di dosen Bapak Ibu. Lanjut. Berikut adalah kegiatan pengembangan penelitian. Nah, ini adalah program kerja ITSMA Warnasari, ya, disesuaikan dengan topik-topik terkini dari akuntansi. Tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kedosenan, tapi juga kegiatan kemanusiaan. ITSMA hadir untuk sesama, ITSMA membantu rekan-rekan yang membutuhkan. Jadi, tunggu apa lagi Bapak Ibu? Mari bergabung dengan ITSMA. Bapak Ibu hanya menginvestasikan gitu ya dengan biaya yang tidak terlalu banyak gitu ya, mungkin 200.000 itu kalau sekali mengeluarkan terlihat besar Bapak Ibu ya, tapi kalau setahun itu manfaatnya luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa mengikuti banyak kegiatan positif lainnya. Berikut adalah narahubung ITSMA, ada Bapak Ima Dewi di Hartawan. Boleh di-save saja nomornya, Bapak Ibu bisa menanyakan hal apapun dan manfaat apa aja kira-kira yang bisa didapatkan dari bergabung bersama ITSMA.
Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Yuria. Terima kasih, Bu Yuria. Oke, terima kasih Bu Ria. Berikutnya, sebelum kita memulai acara, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Untuk pembacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Sandy Yuliananto. Silakan Pak. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Terdengar, Pak. Pak, terdengar. Oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami berkumpul dalam webinar IJMA untuk mendapatkan ilmu dan saling bertukar pikiran. Ya Allah, ya Rob, limpahkanlah keberkahan kepada acara ini. Jadikanlah setiap pembahasan bermanfaat dan penuh hikmah. Berikanlah kepahaman dan inspirasi kepada seluruh pembicara dan peserta. Mudahkanlah segala teknis dan jalannya acara ini hingga selesai dengan lancar. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh hari ini sebagai amal jariah yang bermanfaat bagi seluruh partisipan kegiatan ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Yuria selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandy. Berikutnya kami akan membacakan tata tertib webinar dan warta IJMA. Pada Ibu Dian. Saya akan membacakan tata tertib webinar selama webinar berlangsung. Untuk mikrofon dan kamera, peserta wajib mematikan mikrofon atau memute saat pemateri sedang berbicara, kecuali saat sesi tanya jawab. Kedua, peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin host atau panitia. Ketiga, kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Etika peserta. Pertama, gunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chatbox atau saat berbicara. Kedua, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai arahan moderator. Yang ketiga, hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Dokumentasi dan rekaman. 1. Webinar ini akan direkam untuk dokumentasi. Yang kedua, dengan mengikuti webinar, peserta dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Sertifikat dan absensi. Pertama, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran dan mengisi form evaluasi di akhir acara. Kedua, link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung. Ketiga, sertifikat dikirim ke email peserta dalam waktu maksimal H plus 14 hari kerja setelah acara selesai. Keempat, ketentuan sertifikat lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan panitia. Berikutnya untuk warta IJMA. Bluetooth Scopus Halo without. Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026 hingga Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Mastering Instrumen Penelitian Kuantitatif, menyusun variabel, indikator, dan instrumen penelitian yang berkualitas dengan narasumber Holly Deviarti, SE, MBA, PhD, Sertifikat DA. Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Beyond Accounting, Artificial Intelligence dan Transformasi Profesi Akuntan Masa Depan, dengan narasumber Eliza Noviriani, SE, MSA, CGAA, Dr. I Putu Ferry Karyada, SPD, MA, Aprina Nugrahesti Sulistia Hapsari, SE, MAK, Tarsisius Renal Suganda, SE, MSI, PhD, CRA, CIC, CPFA,
Dr. Muhammad Jasuli, SE, MSI, KIA, CTT, CRA, CPTT, Rizky Oktavianto, SPD, MSc, Dr. I Gusti Ngurah Agung Wiryanata, SE, AK, MSI, Sri Kalimah, SE, MM, CFA. Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, pelatihan reviewer jurnal dan buku referensi, dengan narasumber, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, Dr. Sars Elsye Hatane, Raffles Ginting, SE, MAK. Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Skopuski 1 Mastery, Rahasia Publikasi Riset Kuantitatif High Impact, dengan narasumber, Dr. Nanang Setiawan, SE, MAK. Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Unlock Your Future, Strategi Jitu Meraih Skor TOEFL Impian, dengan narasumber, Dr. Christina Sidupa. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke acara utama, marilah kita melakukan sesi dokumentasi. Nah, saya harap Bapak Ibu untuk men-on-kan kamera, karena kita akan mengambil foto bersama. Kepada Ibu Dian, saya persilakan untuk melakukan screenshot untuk foto. Baik, terima kasih Bu Yuria. Baiklah Bapak Ibu, mohon untuk berkenan mengaktifkan kameranya. Saya akan mengambil dokumentasi dan di layar saya sudah tertera 3 slide. Baik, saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk dokumentasinya. Saya kembalikan kepada Bu Yuria. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita. Berikut saya akan membacakan CV dari moderator kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Dian. Moderator kita pada malam hari ini itu adalah Ibu Dr. Yana Ermawati SEMSI. Beliau lahir di Trenggalek 24 Agustus tahun 1979 dan beliau sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IAPIS, Papua. Jadi Bapak Ibu ingin menghubungi Ibu Yana itu ada di nomor telepon dan emailnya. Adapun riset interest beliau adalah akuntansi manajemen, corporate governance, sustainability, pengembangan usaha kecil dan menengah, intellectual capital, dan perpajakan. Adapun pendidikan formal beliau, nah, pada tahun 1999, beliau mengikuti pendidikan di Diploma 3 Teknik Telekomunikasi pada Politeknik Universitas Brawijaya, di mana beliau lulus tahun 2002. Kemudian menempuh pendidikan pada Strata 1 Manajemen di Universitas IAPIS Papua, itu lulusnya di tahun 2011. Kemudian beliau menempuh pendidikan Strata 2 dengan konsentrasi manajemen keuangan pada Universitas IAPIS Papua, yaitu lulus di tahun 2016. Dan terakhir mengikuti jenjang pendidikan Strata 3 dengan ilmu akuntansi pada Universitas Airlangga. Ini baru lulus di tahun 2026. Nah, beliau juga sebagai memiliki kualifikasi yaitu dari tahun 2020 dan 2024, yaitu berbagai sertifikasi kompetensi sebagai fasilitator pendidikan dan pelatihan UMKM atau BNSP, kemudian sebagai intensive class of systematic literature review, kemudian sebagai pelatihan kewirausahaan industri,
di lembaga multi kompetensi utama, kemudian ada sertifikasi kompetensi sebagai asesor kompetensi BNSP dan sertifikasi kompetensi instruktur BNSP. Nah, adapun pengalaman kerja beliau, jadi beliau sudah berkiprah dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Ya, jadi pernah bekerja pada PT Ans Panin Bank Surabaya, kemudian PT Bank Danamon Syariah, kemudian sebagai bagian keuangan dan kepala bagian keuangan di Universitas Yapis Papua. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 bidang Administrasi Umum dan Keuangan itu di tahun 2018 sampai dengan 2024. Kemudian sebagai dosen tetap ya dari 2016 beliau sebagai dosen tetap program studi akuntansi dan dari 2026 jadi sampai sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Yapis Papua. Nah, adapun berbagai publikasi atau penelitian itu kita melihat di sini ada publikasi Scopus itu di tahun 2025. Silakan Ibu Dian lanjutkan. Kemudian ya dari tahun 2021 sampai dengan 2025 itu ada Scopus 1, 2, 3 dan 2025. Kemudian ada juga publikasi Sinta. Nah, di sini dari tahun 2022, 24 dan 25. Dan kemudian banyak juga ada publikasi lainnya. Nah, jadi banyak publikasi yang dilakukan oleh beliau dan beliau juga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi di sini terakhir di tahun 2026, kemudian ada di 2025, kemudian 2024, 2023. Nah, beliau berkiprah di bidang pengabdian dari 2021. Nah, adapun beberapa buku dan HKI yang beliau peroleh, jadi sampai 2026, jadi banyak ya dari 2021 sampai dengan 2026. Selain buku dan HKI, beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu di tahun 2025 sebagai peringkat kedua kategori jurnal artikel terinovasi di ITSMA Award 2025. Nah, jadi beliau pernah memperoleh award di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Baiklah, kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Ibu Dr. Yana Ermawati, SEMSI. Selamat malam, Ibu. Ibu Selamat Dr. Yana, malam, selamat Bu malam. Dr. Yuria. Oke. Sehat Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah Iya, oke. sehat. Oke, jadi beliau hari ini akan menjadi moderator dalam mentoring publikasi Scopus ke-1. Oke. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Ibu Dr. Yana, saya persilakan. Terima kasih Bu Dr. Yuria atas kesempatannya dan juga atas perkenalannya ya tadi. Terima kasih. Baik, saya ambil alih ya Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ITSMA, serta tentu saja eh, narasumber yang luar biasa, narasumber kita malam hari ini ya Bapak Ibu, Bapak Dr. Nicholas Renaldo, SEMM, seluruh pengurus yang telah hadir dan juga seluruh panitia yang sudah bertugas dengan baik dan juga tentu saja kepada Bapak dan Ibu peserta ya, seluruh peserta yang telah hadir yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena tentu saja atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan malam hari ini webinar nasional dengan tema decoding decoding Scopus Q1 What Makes a Paper Stand Out. Itu ya Bapak Ibu temanya. Bapak Ibu, tema ini eh, saat ini begitu ya selalu menjadi topik yang menarik ya Bapak Ibu kalau membahas tentang Scopus Q1 itu selalu menjadi topik yang menarik dan ini sangat relevan tentu saja bagi para akademisi begitu ya Bapak Ibu baik dosen, peneliti ataupun mahasiswa
yang ingin meningkatkan kualitas publikasi ilmiahnya. Nah, publikasi pada jurnal bereputasi bukan hanya persoalan memilih jurnal dengan peringkat tinggi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian bukan juga hanya terkait bagaimana menggunakan metode yang kompleks. Nah, sebenarnya yang mungkin tidak kalah penting dalam tahapan ini atau dalam proses ini gitu adalah ada pertanyaan penting yaitu apakah apa yang sebenarnya membuat paper gitu ya benar-benar dianggap bernilai oleh editor atau reviewer. Mungkin itu tidak kalah penting gitu ya Bapak Ibu. Jadi apakah kekuatan sebuah artikel itu terletak pada novelty-nya, pada metode penelitiannya, pada penggunaan teorinya, atau kualitas data, atau justru pada kemampuan penulis dalam menyampaikan kontribusinya. Nah, jadi pada sesi utama kali ini, Bapak Ibu, kita akan menerima pencerahan begitu terkait hal ini. eh, oleh narasumber yang sangat luar biasa dan berkompeten ya Bapak Ibu di bidangnya. Baiklah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Yana Ermawati akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini dan membantu jalannya diskusi pada sesi utama ini. Baik, sebelum kita masuk pada pemaparan utama, izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Bu. Apa kabar, Pak? Ya, Semoga sehat selalu. ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Nicholas atas kesediaannya kembali hadir dan berbagi kembali ilmu dan pengalaman begitu ya bersama kami. Em, Agar kita mengenal beliau gitu ya Bapak Ibu dengan lebih dekat lagi, izinkan mungkin saya terlebih dahulu akan membacakan profil singkat beliau. Nah, baik. Ini adalah CV beliau ya Bapak Ibu. Beliau adalah Bapak Dr. Nicholas Renaldo um, dengan academic position saat ini sebagai di Lektor Kepala ya Bapak Ibu, Associate Professor beliau. Beliau untuk pendidikan formalnya menyelesaikan strata 1 di Setia Pelita Indonesia, strata 2 di Financial Management Setia Pelita Indonesia, lalu doktor in Accounting di Universitas Trisakti Indonesia, dan saat ini beliau masih terus begitu ya Bapak Ibu masih lanjut lagi mengambil uh, bachelor in Information System di Universitas Terbuka Indonesia. Selanjutnya, beliau juga tercatat di sini menempuh non-formal education di Computerized Accounting Stephen Komputer Indonesia. Untuk pengalaman organisasi, beliau hingga saat ini ya Bapak Ibu, dari 2016 bahkan ini, hingga saat ini beliau aktif dalam Indonesian Chinese Community Social Association, kemudian Pekanbaru Chinese Family Association, Republic of Indonesia Lecturers Association, Indonesian Accounting Lecturer Association, Association of Indonesian Economic Scholar, lalu Association of Young Accounting Scholars, as Regional Coordinator, one and member of the Research Ethics Team. Gitu ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Untuk work experience juga, aduh ini sangat luar biasa. Beliau sangat produktif ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali yang mungkin yang jelas saat ini beliau adalah dosen akuntansi di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Beliau juga hingga saat ini sebagai reviewer on Kogan Business and Management. Iwan ya Bapak Ibu ini jurnalnya. Lalu reviewer on Marketing Institute
and other scientific journals. Lalu editorial team on Journal of Applied Business and Technology and other scientific journals. Lalu chair of the International Conference on Business Management and Accounting. Dan juga ini sangat banyak Director of PT Sierra Cahaya Harmoni yang aktif hingga saat ini, tutor on Kara lulus CPNS, Accounting and Audit Manager, Human Resources Development Division, Training and Research Manager on PT Consultant Business Sudarno, Chair of the International Forum on Digital Economy and Technology Advancement, lalu Director of PT Neo Radian Technology, founder of Sinergi Mandiri Indonesia Foundation, kemudian founder of Rumah Kambing Nicholas. Wah, ini luar biasa sekali. Dan untuk sertifikasi juga bisa kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Beliau sangat produktif dari 2021 hingga 2025. Kemudian juga beliau tercatat bisa kita lihat bersama artikel sudah menerbitkan atau sudah memiliki 7 artikel Scopus hingga saat ini, dan tentu saja ada ratusan artikel yang lain gitu ya Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama. Baiklah, beliau sangat luar biasa berdasarkan profil ataupun CV yang sudah kita saksikan bersama ya Bapak Ibu, bisa kita lihat. Eh, Mohon maaf mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu eh, agar kita mungkin tidak berlama-lama lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih operator panitia yang sudah menampilkan CV-nya. Baiklah, Bapak Dr. Nicholas, mohon izin, mungkin tidak berlama-lama lagi. Eh, dengan hormat, Pak, eh, saya dengan penuh hormat kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo, waktu dan layar kami persilakan sepenuhnya Bapak untuk memaparkan materi kurang lebih sekitar 60 menit, dan nanti akan dilanjutkan sesi diskusi kepada Bapak Ibu peserta yang saya persilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Boleh nanti setelah sesi diskusi, pada sesi diskusi melalui raise hand untuk atau on mic gitu ya untuk pertanyaan langsung, atau juga melalui room chat untuk pertanyaan yang bisa disampaikan. Baiklah Bapak Dr. Nicholas, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Yana. Saya belum bisa share screen, Bu. Oh ya, Oh, baru bisa. oh iya, baik Pak. Udah, sekarang sudah bisa. Saya mohon izin off cam karena laptopnya bermasalah ini. Silakan Bapak. Baik. Jadi, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum ICMA, Bapak Raffles Ginting, serta jajarannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang melaksanakan acara webinar hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Yana selaku moderator yang akan memoderasi webinar hari ini. Jadi judul kita hari ini adalah Decoding Scopus Q1, What Makes Paper Stand Out. Di sini nah, fokus kita tentu di Scopus ya, Bapak Ibu. Jadi setelah kita pelajari materi hari ini, diharapkan kita tuh sudah bisa memahami cara editor dan reviewer menilai artikel, mengetahui karakteristik artikel yang layak diterbitkan di jurnal Scopus Q1,
mempelajari strategi praktis untuk meningkatkan peluang diterima. Jadi, Bapak Ibu, publikasi di jurnal Scopus Q1 bukan hanya tentang metode yang canggih, tapi tentang kontribusi ilmiah yang nyata. Apa yang dicari oleh editor dan reviewer? Jadi 5 pertanyaan utama editor itu adalah, apakah penelitian ini memiliki kebaruan atau novelty? Jadi penelitian ini kan harusnya menawarkan ide, teori, metode, konteks, atau temuan yang belum banyak dikaji. Yang kedua, apakah masalah yang diteliti itu penting atau signifikan? Penelitian itu harus bisa menjawab isu yang relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun praktik. Yang ketiga, apakah metodologinya dapat dipercaya? Apakah metodologinya kuat, rigor, desain penelitiannya, data, dan analisis mampu menghasilkan temuan yang valid dan reliable. Yang keempat, hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Artikel itu harus bisa memperluas teori, memperbaiki metode, atau memberikan implikasi praktis maupun kebijakan. Cukup salah satu saja. Yang kelima, apakah artikel ditulis secara jelas dan mudah dipahami? Artikel itu harus ditulis secara jelas dan bisa meyakinkan orang yang membacanya atau clarity-nya. Alur penulisannya tuh logis, argumentasinya kuat, serta mudah dipahami oleh pembaca internasional. Jadi formula artikel berkualitas itu dimulai dari ResearchGate. Kemudian ada research question, metodologi yang rigor, temuan yang bermakna, barulah itu bisa memberikan kontribusi ilmiah. Editor itu tidak mencari artikel yang sempurna. Mereka mencari artikel yang mampu menjawab pertanyaan penting, memberikan kontribusi baru, dan layak menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian 5 karakteristik artikel Scopus Q1. Research gap itu harus kuat. Tidak hanya belum pernah diteliti, tetapi mampu menunjukkan adanya inkonsistensi, keterbatasan teori, atau permasalahan yang belum terjawab. Yang kedua, novelty-nya harus jelas. Kebaruan dapat berupa teori baru, variabel baru, konteks baru, metode baru, dataset baru, bahkan integrasi AI atau teknologi terkini. Kemudian metodologi yang kuat. Metode harus sesuai dengan pertanyaan penelitian, serta menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, diskusi yang mendalam. Tidak hanya menjelaskan hasil, tetapi menginterpretasi makna, membandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan menjelaskan implikasinya. Yang kelima, kontribusi yang berdampak. Artikel harus mampu menjawab pertanyaan. Apa yang berubah dalam ilmu pengetahuan setelah penelitian ini dipublikasikan? Jadi, mengapa banyak artikel itu ditolak? Jadi, penyebab utamanya itu research gap-nya tidak jelas, Bapak Ibu. Kemudian, tidak memiliki novelty. Novelty itu ada banyak jenis. Nah, di webinar ICMA sebelum-sebelumnya juga banyak itu saya lihat yang membahas tentang novelty. Yang ketiga, metodologinya kurang kuat. Metodologinya sudah pas, tapi kurang ngena. Tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian. Takutnya begitu. Yang keempat, diskusi hanya mengulang hasil. Ini cukup sering terjadi, Bapak Ibu. Hasil kalau penelitian kuantitatif itu kan kebanyakan statistik, uji hipotesis. Diskusi balik lagi membahas tentang itu. Uji statistik T-nya atau nilai signinya di bawah 0,05. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kalau diskusi, kita menelaah hasil dari uji hipotesis atau hasil statistik itu dengan mengkaji dari sisi, kalau kita di akuntansi ya, berarti cocok tidak dengan teori-teori yang ada di ilmu akuntansi kita. Berikutnya, literatur sudah usang.
kalau mau Scopus disarankan 3 sampai 5 tahun terakhir aja. Kalau kita ke anak-anak mahasiswa kan biasanya 10 tahun terakhir, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Scopus janganlah. Kalau bisa 3 tahun terakhir aja lebih baik. Supaya terbukti literatur kita itu memang benar-benar up to date. Yang keenam itu tidak sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Artikel kita tentang keuangan, tapi terbitnya di jurnal yang jelas-jelas menyatakan jurnal itu manajemen pemasaran misalnya. Ya itu sulit untuk diterbitkan. Pasti akan ditolak itu. Yang terakhir, penulisan akademiknya kurang baik. Kalau kita menulis tidak sesuai dengan guidelines-nya si jurnal, ya itu sudah pasti akan ditolak artikelnya. Adapun strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan peluang diterima, kita membaca jurnal target, analisis artikel yang sudah terbit, itu kita bisa cek di isunya ya, yang current ataupun yang arsip. Kemudian susun posisi penelitian, tulis dengan argumentasi yang kuat, revisi berdasarkan masukan, submit ke jurnal yang tepat. Jadi kesesuaian antara kualitas artikel dan karakter jurnal lebih penting daripada sekedar mengejar jurnal Q1. Jadi dari slide ini bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu, belum menunjukkan permasalahan ilmiah yang benar-benar perlu dijawab, kontribusi penelitian sulit dibedakan dari studi sebelumnya, desain penelitian, data atau analisis belum cukup kuat untuk mendukung kesimpulan, hanya menjelaskan hasil tanpa menginterpretasikan makna, implikasi, dan kontribusinya, masih didominasi referensi lama dan belum mencerminkan perkembangan penelitian terkini, topik penelitian tidak sejalan dengan fokus dan audiens jurnal, struktur kurang logis, argumentasi lemah, serta penggunaan bahasa ilmiah belum optimal. Inilah yang penyebab artikel kita ditolak. Adapun strategi tambahan ya Bapak Ibu, selain yang sudah dituliskan itu, kita harus analisis artikel kita ini. Posisi penelitian kita ini layak tidak untuk diterbitkan di jurnal tujuan itu. Kalau jurnal tujuannya minta case study, sementara kita hanya studi empiris, ya itu juga tidak cocok, Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk bangun argumen itu harus berbasis teori dan bukti. Bukti itu sederhananya kalau orang sudah pernah meneliti itu, ya itulah sebagai bukti kita. Makanya mau kita kaji ulang, benar atau tidaknya nih hasilnya. Berikutnya roadmap menuju publikasi Scopus Q1. Jadi pertama tuh kita identifikasi permasalahan penelitian yang signifikan. Kita memilih isu yang relevan, aktual, dan memiliki dampak terhadap pengembangan ilmu maupun praktik. Berikutnya bangun research gap dan novelty yang kuat. Novelty itu harus jelas. Tunjukkan apa yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya dan bagaimana penelitian Anda mengisi kesenjangan tersebut. Ketiga, terapkan metodologi yang tepat dan rigor. Gunakan desain penelitian, teknik analisis data, kemudian datanya harus valid, reliable, serta sesuai dengan pertanyaan penelitian. Berikutnya, tunjukkan kontribusi teoritis, praktis, dan kebijakan. Jelaskan kontribusi terhadap teori, praktik, praktik ini untuk manajerial, dan kebijakan. Kalau level S3 menulis disertasi ini wajib ada ketiga-tiganya ya. Nah, yang kelima, pilih jurnal yang tepat dan sesuai dan lakukan revisi hingga siap dipublikasikan. Kita menyempurnakan naskah meskipun tetap tidak bisa 100% sempurna ya Bapak Ibu. Kita kalau menulis itu sebenarnya tidak pernah bisa selesai. Pasti akan ada kelemahan atau keterbatasan.
itu akan kita kaji lagi, kita buat kajian baru, tetap akan ada lagi. Jadi ya tidak bisa sempurna ya. Jadi yang nomor 5 ini, kita harus memastikan artikel sesuai dengan aim and scope jurnal, ikuti panduan penulis, serta lakukan revisi berdasarkan masukan reviewer dan kolega sebelum proses submit. Jadi yang bisa kita simpulkan ya pada malam hari ini, artikel Scopus Q1 bukan dinilai dari seberapa kompleks metodenya, tetapi dari seberapa besar kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Formula sukses publikasi ini pertama ya dari masalah yang signifikan, researchscape yang kuat, novelty yang jelas, metodologi yang kuat, kontribusi yang bermanfaat, barulah kita terbitkan di jurnal yang tepat. Riset ini riset yang hebat itu menjawab pertanyaan yang penting. Kalau paper yang hebat itu mengubah bagaimana orang berpikir. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Yana selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Nicholas atas materinya yang eh, padat begitu ya, komprehensif, singkat. Monggo untuk selanjutnya izin kita langsung masuk sesi diskusi ya Bapak. Kepada Bapak Ibu, saya persilakan untuk menyampaikan untuk monggo silakan pertanyaan mungkin ataupun barangkali ada case begitu atau sedang proses mempublikasikan eh, artikelnya dan ingin mendapatkan eh, masukan begitu ya. Monggo Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh melalui fitur raise hand ataupun melalui kolom chat. Saya persilakan Bapak Ibu, silakan. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, izin Pak Dr. Nicholas, mungkin saya boleh eh, bertanya duluan begitu ya Pak ya, sebagai pemantik Iya, sembari silakan menunggu. Ibu. Iya, baik. Sebenarnya topik publikasi Scopus Q1 ini saya kira selalu menjadi topik yang menarik ya Pak ya, karena eh, biasanya bagi yang sudah publish semakin penasaran untuk publish kembali. Bagi yang belum, yang masih berjuang juga penasaran gitu ya Pak. Sebenarnya eh, bagaimana kriteria gitu paper yang bisa tembus ke Q1 ini. Nah, saat ini kan dalam perkembangannya ya Pak, eh, penggunaan AI itu kan sudah semakin em, semakin apa ya Pak, semakin umum begitu ya Bapak kita gunakan. Nah, mohon pencerahannya nih Pak, bagaimana ya sebaiknya gitu eh, kita memanfaatkan AI dalam proses ini Pak untuk tembus ke Q1 ini. Bagaimana mungkin secara etis gitu ya kita bisa manfaatkan dalam apakah mempersiapkan papernya, apakah menemukan novelty-nya, atau apakah menemukan idenya bahkan dari awal gitu ya Pak ya. Kira-kira sejauh mana begitu Pak kita bisa memanfaatkan AI ini. Demikian Pak, mohon pencerahannya Pak. Ya, Silakan terima mungkin. kasih Ibu Yana atas pertanyaannya. Ya, kalau kita ada bicara tentang AI, menurut saya kita bertemanlah dengan AI. Tidak bisa memusuhi AI. Karena kalau kita tidak ikuti perkembangannya, kita bisa kalah. Dalam hal kajian riset, AI itu untuk mendampingi kita, mengasistensi kita. Tetap pikiran utama tuh harus ada di kita. Kita yang menentukan topik. Setelah kita menentukan topik, biasanya kan orang
akan mencari judul. Apa ya judul yang bagus? Tidak apa-apa, kita ketik saja di AI. Topiknya tetap harus dari kita. Misalnya nih, saya ingin membahas tentang agribisnis. Agribisnisnya dikaitkan dengan IoT. Tentu harus ada dalam kajiannya, dasar ilmunya tetap dari akuntansi ya. Kita ketik tiga kata kunci itu akuntansi, agribisnis, dan IoT. Minta AI prompt-nya untuk memberikan alternatif judul untuk riset. Nanti akan muncul itu beberapa pilihan. Kadang beberapa AI selain dia kasih judulnya, dia kasih argumen. Kenapa judul ini yang lebih bagus? Kenapa harus judul yang itu? Jadi AI itu membantu kita untuk berpikir lebih cepat. Dengan begitu, pekerjaan kita kan bisa jadi lebih efisiensi waktu. Kemudian, kalau dalam riset juga, kadang kita mencari data sekunder itu harus kulik-kulik di Mbah Google ya. Kadang lama sekali mencarinya. Kalau dengan AI, cukup carikan saya data pertumbuhan penduduk di Jakarta Timur, misalnya. Jakarta Timur kan ada lebih spesifik lagi, misalnya di Duren Sawit. Itu bisa langsung lebih spesifik pencariannya di AI daripada kita carinya di Google. Saya sudah berapa kali itu mencoba mencari data, memang lebih cepat kalau pakai AI. Ya, itu berfungsi sangat baik ya untuk membantu pekerjaan kita. Jadi, kalau ditanya tanggapan saya ya seperti itu, Bu Yana. Ya, baik Pak. Eh, Lalu Pak, izin jika kita menggunakan AI dalam proses ini berarti biasanya harus kita ini Pak ya, kita eh, biasanya di jurnal itu kan dikonfirmasi begitu ya Pak, apakah kita menggunakan AI itu sejauh mana Pak ya yang mungkin ketika kita menggunakan apakah langsung kemudian kita eh, apa namanya kita konfirmasi kita menggunakan AI atau ada batasan tertentu yang sebenarnya boleh artinya legal gitu ya kita nggak konfirmasi nggak apa-apa atau seperti apa ya Pak terkait hal itu untuk di biasanya di jurnal itu suka ditanya begitu ya Pak Nikolas ya izin Iya, Pak. betul. Jadi gini, Bu, kalau AI-nya hanya dipakai untuk mencari data, mencari referensi, itu tidak perlu kita ungkapkan, Bu. Tapi kalau kita meminta AI untuk bantu membuat latar belakang misalnya, atau menjelaskan sebuah teori, itu kalimat yang dari AI itu kita letak di dalam artikel kita, nah itu kita harus konfirmasi. Tapi kalau sekedar nyari data, nyari referensi, nyari jurnal, itu tidak perlu. Nah, batasannya di situ, Bu. Selagi kalimat itu langsung tercopy paste di dalam artikel, itu harus dikonfirmasikan, Bu. Baik, baik. Mungkin kecuali kita paraphrase begitu, mungkin tidak masalah ya Pak. Jika diparaphrase kembali, eh Kalau itu boleh. kalau sebagian besar di paraphrase tidak ada masalah. Tapi kalau yang di paraphrase masih sedikit, sebaiknya tetap dikonfirmasi itu ada AI. Hmm, baik, baik, baik. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak, Dr. Nicholas, ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari Ibu Rasi, mohon maaf ya Bu kalau saya salah menyebut namanya ini. Rasi, Ibu Rasi Nu ya. Mohon maaf jika saya salah menyebutkan Bapak atau Ibu Rasi Nu ini. Izin bertanya, bagaimana menemukan novelty? Ada berapa tingkatan novelty dan bagaimana menemukannya menggunakan analisis SLR? Demikian Pak, izin. Jadi beliau mungkin eh, menanyakan bagaimana menemukan novelty, cara menemukan novelty, lalu apabila menggunakan analisis SLR itu juga seperti apa. Begitu Pak, kira-kira izin. Mohon pencerahannya Ya, mungkin langsung dijawab Pak. ya, baik.
Sebentar. Ibu Wis Wisnu ya. Jadi untuk menemukan novelty itu memang tidak bisa cepat ya. Saya sendiri waktu kuliah S3 menemukan novelty, ya sebenarnya setengah semester itu sudah dapatlah gambarannya. Cuman ada terjadi perubahan waktu itu, jadinya 1 semester lebih untuk bisa betul-betul mematangkan novelty. Saya ujian kolokium itu sampai 3 kali dulu itu. Habis itu ujian proposalnya, seminar proposalnya 2 kali. Sampai betul-betul dapatlah novelty yang menjadi disertasi saya saat ini. Bagaimana cara menemukannya itu memang harus banyak kajian literatur. Kan kalau kita misalnya membaca sebuah topik nih, misalnya Green Strategy Business, kita download artikel Scopusnya lah, agak 10 sampai 20 buah, kita baca, itu akan ketemu nanti polanya. Indikator Green Strategy Business itu nanti ada strategi produk dan strategi proses. Nah, biasanya ada dua itu. Karena dari hampir 20 artikel yang ada, bahasnya itu aja. Berarti ini ada peluang bahwa selain dua dimensi tersebut, ini nih kita bisa nambah satu lagi dimensinya. Itulah salah satu cara untuk menemukan novelty. Kemudian, oh ya, itu yang tadi kalau novelty-nya berupa pengembangan dimensi pengukuran. Kemudian, beberapa kampus juga mengizinkan bahwa novelty itu kalau belum pernah diterapkan di Indonesia, kitalah orang pertama yang mau menerapkannya, itu juga dikatakan novelty. Misalnya, kalau di akuntansi ada IFRS, biasanya kan kalau ke Indonesia diharmonisasikan menjadi PSAK, tapi tidak menyeluruh. Tidak semua pasal yang ada di IFRS dipasalkan kembali ke PSAK kita. Sementara itu belum ada di PSAK kan, tapi kita mau mengkajinya dari IFRS untuk diterapkan di sini, itu beberapa kampus mengizinkan sebagai novelty. Nah, jadi beda pengukuran, beda lokasi, satu lagi beda metodologi. Misalnya, sebuah metode itu digunakan untuk bidang ilmu lain selain di bidang ekonomi ya, tapi kita setelah kita kaji secara empiris, metode ini cocok bisa diterapkan di bidang ilmu ekonomi. Ekonomi mencakup manajemen, akuntansi, bisnis ya, Bapak Ibu. Kalau bisa dan hasilnya valid, artinya ada kita lakukan perbandingan ya, metode yang baru yang kita kembangkan dengan metode yang sudah berlangsung pada umumnya. Kalau hasilnya sama-sama oke, berarti itu juga novelty. Nah, cara menemukannya seperti itu. Nah, kalau dibilang pertanyaan ada berapa tingkatan novelty, saya tidak tahu pasti ada berapa tingkatan. Tapi yang jelas, kalau novelty-nya hanya berbeda lokasi, itu agak rendah ya tingkatannya. Nanti mulai dari pengembangan item pernyataan, pengembangan indikator, pengembangan dimensi, bahkan membuat variabel. Bisa juga kita membandingkan teori. Apakah mungkin teori agensi dipakai di manajemen pemasaran? Bisa saja argumennya. Saya pernah cerita dengan teman, novelty-nya itu, cuman perkembangannya bagaimana saya belum tahu. Seperti yang kita ketahui kan kalau teori agensi itu memang khusus untuk keuangan, konflik antara prinsipal dengan apa agennya. Jadi manajer dengan pemegang saham itu ada konflik.
berkaitan dengan tata kelola. Tentu itu ilmu akuntansi dan manajemen keuangan. Tapi dipakai di manajemen pemasaran. Ya bisa saja. Selagi bisa dipertahankan sampai dengan sidang terbuka, ya itu jadi novelty nanti. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi nanti membantah teori. Teori-teori yang sudah ada semua kita bantah. Dan yang paling tinggi menurut saya menciptakan teori baru. Itu sangat sulit dan pasti butuh waktu yang sangat lama. Kajian kualitatifnya sangat mendalam itu. Nah, yang terakhir, bagaimana menemukannya menggunakan analisis SLR, Systematic Literature Review. Biasanya SLR ini kita ada pakai bantuan tool seperti, kalau saya pakainya Mendeley, nanti Mendeley itu saya convert, lalu saya import ke FOSS-Viewer. Nanti jadinya bibliometric analytics. Variabel yang lingkarannya paling kecil itu adalah variabel yang paling jarang digunakan dalam riset. Dan di situ kalau kita mau mengembangkan variabel yang lingkaran kecil itu juga ada peluang menjadi sebuah novelty dalam riset kita, Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu, Bu Ras Raswisnu. Ya, Baik, semoga menjawab Ibu. Monggo, mungkin jika ingin, ya, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Pak, dari Bu Herni Sunaria, berkaitan dengan SLR untuk lolos Scopus, katanya bisa menggunakan Prisma. Nah, seperti apa Prisma dan bagaimana kita gunakan dalam SLR Prisma tersebut? Demikian Pak, mohon pencerahannya Pak. ya, Prisma. Jadi ketika saya mereview artikel Scopus, saya sering ketemu mereka menggunakan pendekatan Prisma juga. Jadi karena penasaran, tentu saya pelajari Bapak Ibu. Apa itu Prisma? Jadi kebanyakan dari Taylor and Francis itu yang saya review yang pakai Prisma. Jadi kalau artikel systematic review dan meta analysis, Prisma itu singkatan dari Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analysis. Ini pedoman untuk bantu peneliti menyusun systematic review secara transparan, sistematis, dapat direplikasi. Memastikan proses pencarian, seleksi, penilaian kualitas, dan sintesis literatur dilakukan secara objektif. Kapan kita pakai Prisma ini? Ketika mau mengidentifikasi perkembangan suatu topik penelitian, menemukan research gap, menganalisis tren penelitian, menyusun agenda penelitian masa depan, menggabungkan hasil penelitian dari berbagai studi. Jadi tahapan Prisma ini kita tentukan research question, berikutnya menentukan database, menentukan kata kunci, identifikasi artikel, menghapus duplikasi, screening judul dan abstrak, full text eligibility, sintesis literatur. Jadi untuk struktur artikel Prisma itu ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. Kelebihan menggunakan Prisma itu proses seleksi artikelnya transparan, mudah direplikasi oleh peneliti lain, diakui secara internasional oleh banyak jurnal, sangat sesuai untuk publikasi di jurnal Scopus dan WOS. Dan ya itu ya Prisma. Kemudian menggunakan dalam SLR ya sesuai dengan tahapan tadi ya. Ini Bu Herni. Jadi tahapan-tahapan tadi bisa kita masukin dalam SLR. Begitu Bu Herni. Baik, semoga menjawab Bu Erni. Baik, ya, terima kasih Bu Erni. Izin, monggo Bapak Ibu silakan. Tadi sepertinya Bu Yayo, oh ya,
Baik, Bu Yayu, saya persilakan Bu Iya, untuk on mic. Silakan. oke. Selamat malam, Pak. Ya, selamat Nah, malam. iya. Eh, izin off cam saya. Oke, monggo Bu, Perkenalkan monggo. saya Yayu. Saya kebetulan mahasiswa, saya kebetulan mahasiswa S3 UNER, adik tingkatnya Ibu Yana. Iya Saya Bu, monggo, praktisi, monggo. Pak. Jadi mungkin tingkat kesulitan saya juga karena saya baru belajar menulis itu ya ketika saya menempuh S3 ini gitu. Jadi saya benar-benar pemula menulis gitu. Memang saya sudah bisa menulis, tapi untuk bisa lulus doktor itu nggak cukup bisa menulis, tapi yang diakui di Scopus tentu saja ya Pak. Kalau hanya bisa menulis aja pasti tidak mungkin saya bisa lulus gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini secara teknis, saya sudah beberapa kali mensubmit artikel saya di jurnal. Nah, memang sedang berjuang untuk bisa sampai dengan publish dan ya belum masih ke reject terus lah istilahnya ya. Tapi pada satu pada satu waktu itu jurnal ini dia apa namanya merekomendasikan untuk di ditransfer ke jurnal lain, Pak. Seperti itu. Nah, ini beberapa kali gitu. Tapi setelah saya ikutin, ternyata terakhirnya juga ke reject gitu. Nah, ini yang terakhir saya ada beberapa artikel saya submit lagi, tapi belum saya submit ulang untuk saya ikutin ditransfer ke jurnal yang mereka rekomendasikan. Nah, sebaiknya gimana ya, Pak? Apakah saya revisi dulu atau seperti apa supaya kita bisa tembus Scopus seperti itu? Iya, Iya. Nun. Silakan Bapak. Baik. Ya, terima kasih Ibu Yayu atas pertanyaannya. Kalau itu memang harus kerja keras kita, Bu. Revisi terus sesuai dengan saran reviewer. Ya, ketika kita udah revisi lalu ditolak lagi, ya kita kan setidaknya tahu nih apa catatan reviewernya terhadap artikel kita. Di situ kita perbaiki lagi, coba lagi untuk submit. Kalau perlu minta bantu sama AI juga bisa, Bu. Kalau kita minta bantu pada teman sejawat sama dosen, kadang kan mereka sibuk baca artikel level Scopus itu juga tidak bisa langsung paham sekali baca, Bu. Berkali-kali itu. Nah, dengan ada AI, kita upload, kita minta dia analisis apa yang menjadi kekurangan tulisan kita ini. Ya, meskipun AI ini juga robot ya, tidak selalu benar, tapi setidaknya dengan dia memberikan beberapa catatan kekurangan artikel kita, kita bisa berpikir lagi nih. Oh, rupanya benar juga ya. Harusnya ini yang saya perbaiki. Tapi kalau memang ada yang ngawur, ya kita abaikan saja dulu. Kita ambil positifnya saja. Kalau itu sudah selesai, kita perbaiki saran-saran dari AI itu. Tentu kita sebagai penulis akan membaca lagi. Kalau sudah oke, nanti kan kita minta lagi lah sama teman untuk baca sekilas. Screening saja. Kita coba lagi submit. Ya, memang prosesnya berulang seperti itu, Bu Yayu. Tidak ada yang instan. Kecuali memang kita kenal dekat dengan editornya. Tapi juga kalau level Scopus, editornya pasti tetap mau menjaga kualitas, Bu. Itu yang bisa saya sarankan untuk saat ini, Bu Yayu. Baik. Boleh satu lagi, Pak? Iya, Silakan Bu, silakan. silakan. Iya, kalau misalnya kita ke reject ya Pak di satu jurnal. Nah, lalu kita berusaha untuk merevisinya, apakah diperbolehkan Pak untuk submit di jurnal yang sama? At- Kalau saya sih belum pernah sih Pak. Saya pasti pindah ke jurnal lain. Tapi
ada ada yang temen yang bilang kalau misalnya direvisi, dia kan walaupun di editor itu kadang-kadang diberikan kisi-kisinya ya Pak, misalnya nggak ada novelty-nya atau apa. Nah, misalnya kita ngikutin apa yang apa diinformasikan gitu, kekurangan artikel kita apa, lalu kita submit di jurnal yang sama, apakah diperbolehkan atau tidak, Pak? Ya, kalau si editornya bilang resubmit for revision misalnya, itu boleh. Tapi kalau betul-betul decline, ya udah itu baru kita pindah. Begitu. Oh, Jadi lihat tergantung statusnya. baik. Baik, Pak. Jadi kalau sudah ke reject memang benar-benar harus pindah ke jurnal lain ya, Pak. Iya, betul Bu. Ah, oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih pencerahannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dr. Nicholas dan sukses Bu Yayu, semangat Bu. Terima kasih, Bu. Baik, monggo silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin sharing lagi seperti Bu Yayu untuk status papernya barangkali sudah submit ataupun mungkin ada pengalaman yang lain gitu. Entah pengalaman publish atau pengalaman barangkali belum bisa tembus, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya ataupun sharing. Baik Pak, mungkin masih ada waktu kita Pak. Sembari menunggu pertanyaan selanjutnya Pak, saya izin bertanya kembali. Begitu. Jadi tadi terkait novelty itu tadi menarik juga ya Pak. Kalau untuk publikasi Scopus ini kan barangkali mungkin di antara Bapak Ibu peserta juga ada pengalaman yang sama. Selain dalam proses studi, itu biasanya kan yang mungkin Bapak dan Ibu penerima hibah, begitu ya Pak ya, penerima hibah dan juga itu kan juga ada kewajiban atau luaran begitu ya Pak yang dihasilkan itu publikasi begitu di jurnal bereputasi baik Scopus ke mungkin Q2, Q3, Q2 atau Q1 begitu. Nah, biasanya kalau hibah itu kalau yang di antara hibah itu kan isunya isu lokal begitu ya Pak ya biasanya mungkin di antaranya. Jika demikian, Pak, bagaimana ya cara kita gitu untuk eh, karena Scopus itu eh, mohon koreksinya jika saya keliru, Scopus itu biasanya akan mengakomodir isu-isu global begitu ya Pak. Apakah demikian atau bagaimana kita bisa menyajikan atau membuat paper itu menarik yang itu mengangkat isu lokal gitu mungkin pertanyaannya Pak. Izin Pak, mungkin mohon pencerahannya. Ya, kalau mau ngangkat isu lokal, Bu, memang agak sulit. Tetapi kalau itu isu lokalnya berupa cultural heritage atau kearifan lokal yang memang sampai mendunia, itu masih memungkinkan untuk diterbitkan di Scopus. Tapi kalau hanya sekedar penelitian kuantitatif, pengaruh ini terhadap ini dimoderasi oleh ini, sampelnya hanya di kota Jakarta saja, ya itu kecil kemungkinan bisa tembusnya, Bu. Harus diluasin sampai ke satu Indonesia. Atau adapun kalau misalnya mau di kota regional saja, kita buat penelitian komparatif. Kota di Indonesia, kota di Singapura, kota di Malaysia, tentunya harus dengan perbandingan yang setara ya. Itu masih bisa. Jadi levelnya main antar negara. Ya kira-kira seperti itu Bu Yana. Baik, berarti mungkin kalau risetnya kualitatif mungkin lebih berpeluang begitu ya Pak ya kira-kira ya. Tadi yang mungkin terkait budaya, culture gitu ya Pak Nicholas yang mungkin Iya, lebih iya. berpeluang gitu ya. Baik. Baik Pak, ini masih ada ya Pak pertanyaan kembali dari Bu Sonia Oktaviana. Izin bertanya Pak, apakah betul jika paper dimasukkan ke conference itu akan memudahkan untuk bisa publish di Scopus
Q1, Q2. Nah, mohon pencerahannya Pak, izin Pak, dari Ibu Sonia Oktaviana. Tidak selalu, Bu, jawabannya. Sekarang banyak lembaga membuat konferensi internasional, itu biasanya tujuannya memang untuk mencari keuntungan dari biaya pendaftaran. Jadi artikel yang masuk conference itu biasanya tidak pakai sistem double blind review. Dia sekedar masuk, kemudian temanya cocok, udah itu udah bisa. Nanti paling reviewnya pada saat parallel session. Beda ceritanya kalau conference-nya itu diselenggarakan oleh Atlantis Press, IEEE, IOP. Kalau yang seperti itu mereka sudah ada kerjasama dengan Scopus. Tapi kan di edisi tertentu saja ada kerjasamanya. Tergantung mereka mau memperbarui lisensi kerjasamanya atau tidak. Nah, kalau yang sudah di lembaga seperti Atlantis Press tadi, ada kemungkinan bisa Scopus Q1, Q2. Tapi Scopusnya itu bukan jurnal jadinya, melainkan proceeding. Ini yang menjadi perdebatan. Kalau kita terbit Scopusnya di proceeding, itu tidak bisa dipakai untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena di proceeding atau di conference itu memang proses reviewnya tidak terlalu banyak, tidak seketat kalau publikasinya di jurnal. Jadi saya sarankan sih, kalau hanya sekedar untuk nambah-nambah kredit poin tidak apa-apa, tapi kalau memang nanti tujuannya untuk syarat khusus sebaiknya dihindari. Seperti itu Bu Sonia yang bisa saya sarankan. Baik, Ibu Sonia, semoga sudah menjawab Ibu, atau Ibu berkenan untuk on mic mungkin? Baik, Bu Sonia. Oh ya, baik, baik. Terima kasih Bu Sonia, terima kasih Pak Nikolas. eh Baik, monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Baik, apakah sudah? Nggak ada lagi? Baik. Memang kalau izin Pak, jadi memang mungkin sebenarnya eh, kalau saya mungkin satu lagi pertanyaan saya ya Pak ya. Eh, Biasanya memang seperti pengalaman Bu Yayu tadi Pak ya, melanjutkan tadi. Tentu memang tidak mudah ya Bu Yayu. Saya juga sama Bu Yayu beberapa kali di reject Bu. Untuk kemudian eh, akhirnya bisa terpublish. Jadi gimana ya Pak supaya apa ya, apakah ada ada strategi begitu Pak kira-kira kalau eh, kalau misalnya belum belum gimana ya, belum masih di reject terus gitu ya Pak, kadang-kadang ya apakah artikel tersebut sebaiknya memang kita otomatis biasanya akan merevisi sesuai dengan masukan dari reviewer jurnal sebelumnya. Nah, mungkin Pak Nicholas ada pencerahan gitu ya yang lain. Apakah mungkin perlu kita kayak eh, mengubah metodologinya gitu ya, ataukah kita eh, menemukan aja mencari jurnal yang skopnya sesuai dengan tetap mempertahankan penelitian tersebut, itu seperti apa ya Pak ya, kira-kira tipsnya mungkin Pak kalau yang berkali-kali di reject untuk satu paper gitu Pak, izin Pak. Kalau sudah berkali-kali di reject, itu memang harus betul-betul kita cek. Artikel kita tuh berarti ada kesalahan fatal, Bu. Biasanya paling sering salah di metodologi. Metodologi itu seharusnya bisa menjawab pertanyaan penelitian. Bagaimana mengeksekusinya?
Jadi saran saya mungkin memang ceknya di metodologi deh. Dan juga kan saran-saran dari reviewer, memang sih tidak semua, tetapi ketika reviewer atau editor mereject artikel kita, biasanya ada saran perbaikan. Setidaknya berangkat dari situ dulu, lalu pindahin lagi ke jurnal yang kedua, masih tolak lagi, kalau beruntung dapat lagi saran, kalau enggak, ya kita berjuang lagi ke jurnal lain, begitu seterusnya. Nah, tapi sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya, dengan ada AI sekarang, kita bikin promptnya kalau AI itu seolah-olah sebagai seorang reviewer level Q1 atau Q2 yang sudah punya pengalaman riset di bidang pakar di bidang akuntansi selama 20 tahun misalnya. Minta tolong dia bantu review. Nah, biasanya reviewnya hasil dari AI itu akan lebih ketat. Nah, tapi kan kita tidak terima semua. Kita tetap telaah mana yang memang sepatutnya harus kita perbaiki gitu Bu Yana. Baik, izin Pak, berarti paper kita itu kalau katakanlah kita ingin direview oleh AI, berarti aman ya Pak jika paper kita itu kita em, submit atau kita upload di AI, seperti itu Pak, full paper begitu aman ya Pak ya Iya, untuk itu. iya betul. Baik-baik. Agar kita setidaknya bisa di screening begitu ya Pak ya, dapat masukan dulu. Jadi mungkin artikelnya bisa lebih matang begitu ya Pak Nikolas ya, sebelum Iya. kita submit. Baik-baik. Makasih Pak. Izin mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ada satu lagi dari Ibu Nyoman Suwarna. Maaf Bapak Bapak atau Ibu Nyoman Suwarna, beliau menanyakan bagian disertasi dijadikan jurnal, apa boleh untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional? Sebenarnya eh, ini mohon pencerahannya beliau mungkin pertanyaannya ke arah jika bagian dari disertasi itu jadikan jurnal agak-agak ini ya Pak ya agak-agak mungkin nggak di luar tapi agak di luar topik tapi masih masuk lah mungkin maksud beliau ini jika bagaimana strategi atau gimana jika bagian disertasi yang dibuat jurnal gitu Pak. Mohon pencerahannya nih Pak Nikolas, mohon maaf mungkin agak sedikit eh, di luar topik, Jin Pak. Iya, tidak apa-apa. Kalau itu boleh-boleh saja, tapi kalau untuk keperluan jenjang akademik dosen jangan. Karena jenjang akademik dosen mensyaratkan lebih dari 50% harus ada novelty yang baru dibandingkan dengan disertasi kita. Baik, baik. Begitu tuh. Ya. Baik, semoga menjawab Bapak atau Ibu Nyoman Suwarna. Jadi kalau untuk ke publikasi oke bisa begitu ya Pak Nikolas ya. Untuk ke baik Q1, Q2 atau Q2 atau Q1 begitu boleh mungkin tidak masalah. Namun kalau untuk syarat karena sesuai ini ya Pak ya sesuai aturannya kemungkinan mungkin eh, belum bisa begitu ya Pak Nikolas ya. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu Nyoman Suwarna. Monggo kalau berkenan on mic Pak atau Ibu Jin. Semoga menjawab. Baik, baik. eh baik, jika tidak ada lagi pertanyaan Ibu dari izin Bapak Ibu. satu Oh, pertanyaan lagi boleh Ibu? boleh, boleh Bu Gini, Yayu, silakan. eh, Pak Nikola, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini dari saya. Apakah misalnya kita mau submit di satu jurnal ya Pak? Nah, apakah jika kita mensitasi beberapa artikel dari jurnal itu ada ada poin plusnya atau tidak Pak? Saya pernah dengar kalau memang submit di jurnal tertentu sebaiknya kita mensitasi artikel dari jurnal tersebut entah satu atau dua gitu. Nah, ini apakah ada nilai tambahnya untuk paper kita gitu, Pak? Mohon pencerahannya, Pak Nikolas. Makasih. Ya, terima kasih Bu Yayu atas pertanyaannya. Ya, ada benarnya juga Bu.
Cukup, tapi cukup satu atau dua saja, jangan berlebihan. Karena kalau terlalu banyak self citation di jurnal itu juga nggak bagus, Bu. Artikel itu bagusnya, sebuah jurnal ya, itu bagusnya kalau dia itu disitasi oleh jurnal lain, bukan oleh jurnal dia sendiri gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk supaya bisa masuk, ya satu atau dua sudah cukup, Bu. Jadi memang betul ya Pak ya. Ada Iya, ada ada nilai plusnya juga ya Pak, betul ya. iya, betul, Bu. Baik baik Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dr. Nicholas dan Bu Yayu. Izin mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ah, mohon maaf ini Pak Dr. Nicholas dari eh, Pak Nyoman Suwarna lagi. Untuk memantapkan beliau bertanya kembali apakah artikel jurnal hasil skripsi dan tesis mahasiswa bagaimana strateginya supaya bisa terpublish di Scopus Pak. Izin ini Pak dari Pak Nyoman Suwarna kembali. Ya, baik. Kalau untuk bisa terbit dari hasil bimbingan mahasiswa, itu sejak dari awal memang sudah harus diarahkan dengan teliti. Karena mahasiswa ini menulis ala kadar saja kadang. Mereka tujuannya kan untuk bisa cepat lulus. Nah, sementara kalau kita mau Scopus Q1, itu memang betul-betul kualitasnya harus kita jaga. Jadi pembimbingannya secara intensif, mulai dari dia bikin proposalnya, dia ke seminar proposal, ujian hasil, sampai ke sidang skripsi dan sidang tesis, betul-betul harus kita kawal. Nah, kalau sudah bagus, barulah kita jadikan sebuah artikel. Tapi kalau kita lepas begitu saja dan kita nanti mau target ke Scopus, sangat kecil kemungkinannya. Kerja beratnya harus dari awal itu. Ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Pak Nyoman, apakah sudah menjawab Pak? Semoga sudah menjawab ya Pak. Silakan. Baik, baik Bapak Ibu, eh, izin Pak Dr. Nicholas. Sebenarnya topiknya menarik, namun ini sudah mungkin kita sudah ini waktu juga ya Pak yang harus kita ini kan selesaikan gitu ya. Izin mungkin Pak Dr. Nicholas berkenan memberikan closing statement dulu Pak untuk memotivasi kita nih Pak peserta, Bapak Ibu peserta terkait dengan topik ini. Monggo Pak Dr. Nicholas. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita menyerah ya kalau kita mau menulis ini. Tidak ada artikel yang langsung menjadi sempurna pada draft pertama. Ini bukan tentang siapa paling pintar, siapa paling konsisten. Maaf, ini bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling konsisten dalam belajar, memperbaiki naskah, menerima masukan reviewer, dan terus berproses hingga menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Jadi saya harap webinar ini tidak berhenti sebagai kegiatan sekedar webinar saja, tapi nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak publikasi di Scopus. Kita jadikan penelitian ini bukan sekedar memenuhi BKD, tapi sebagai kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat melalui ilmu pengetahuan kita, terutama di bidang akuntansi. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ya, Bapak Ibu, dalam penyampaian materi ataupun dalam sesi tanya jawab. Saya doakan semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah penelitian dan publikasi kita. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Dr. Nicholas. Baik. eh Baik, Bapak dan Ibu, akhirnya kita sampai ya pada penghujung sesi utama ini.
Sekali lagi atas nama panitia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo, SEMM, atas sharing dan juga insight yang luar biasa malam ini. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hingga akhir, begitu ya, dengan penuh antusias. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu kita tidak hanya menargetkan jurnal Scopus Q1 gitu ya Bapak Ibu, tetapi juga terus menghasilkan, terus berkarya, menghasilkan penelitian yang lebih bermakna, berkualitas, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, saya Dr. Yani Ermawati selaku moderator malam hari ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi dan sesi utama malam ini. Akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua dan juga kepada Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oke, Bu. baik. Terima kasih Bu Yana. Mohon izin saya mengambil alih karena Bu Yuria sedang ada keperluan. Oke, baik Bapak Nikolas, terima kasih atas insight-nya dan sumbernya hari ini, Pak. Sungguh sangat Ya, menginspirasi sekali, Bapak. Sayang waktunya kita juga terbatas ya, Pak. Kalau nggak masih banyak lagi yang akan ingin kita tanyakan kepada Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu semua, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman serta seluruh peserta yang berpartisipasi aktif. Baik, semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diaplikasikan dalam pekerjaan maupun studi kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu semua silakan untuk mengisi presensi di mana presensi yang baru ini adalah presensi yang nanti untuk mendapatkan e-sertifikat ya Bapak Ibu ya. Dan akhir kata saya selaku MC pengganti dari Ibu Yuria, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Kita akhiri webinar kita hari ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Nikolas. Terima ya, kasih terima Bu kasih. Diana. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.